sampai jumpa. Sebentar. Kok kita cuma bertiga sih, salah satu teman kita kemana? Kayak udah males kayaknya Rian tuh. Bukan, ini yang sebetulnya Rian itu Makanya tadi. jangan kebanyakan pacaran deh. Iya. Pacaran mulu jadi lupa kerja. Tunggu ya. Belakangan ini Dewi tuh semakin keren ya. Iya. Bukan saya. Dari kacamata makin mahal. Bukan, ini baju. Sepatu pun baru. Tas pun tadi bertengger Tas di pun situ. bertengger. Wah. Kan gue dari Jogja. Eh Iya. kakak, aku udah posting di feed, Karen belum, Rian belum. Kenapa konser aku nggak ditaruh di feed? Lu aneh. Gua udah. Kalau sahabat itu kayak Kinasar dong. Aku udah. Ditaruh di feed, nggak ditaruh di story. Emang materinya Masa udah aku dikasih? selesai konser di feed hapus. Materi udah dikasih. Oh udah di grup. Ya gak lihat grup. Sahabat. Aneh. Ya udah nggak apa-apa. Tapi Rian katanya mau kesini, tadi Iya. katanya ada halangan sakit GERD-nya. Sakit dong. Sakit lambungnya, tapi lagi di jalan mau sampai kok. katanya. Karena Rian tuh diet sama olahraga terus sih. Tadi sih infonya Rian sampai 10.30. Udah habis. Udah selesai dong acara kita. Gak apa-apa. Mas kameramen ganteng, kamu boleh zoom aku Mas tapi sebelah kameramen, kanan. iya. Kalau kiri lagi bengkak, tolong. Iya, oke. Yang ganteng yang mana? Yang tengah doang. Semuanya ganteng. Yang ganteng yang pakai kacamata hitam tuh sama ganteng. Itu Indah Sari. Indah Sari. Oh, Indah Sari. Oh, cewek ya. Tapi jangan kayak gitu. Ini yang ganteng nih yang sih, sekarang. Gitu-gitu ini kameramen ini seorang ayah-ayah yang pasti menyayangi istrinya yang kompak sama Ini. Ayah. Seperti bintang tamu kita kali ini. Ayah. Iya. Hey. Ini yang sekarang ayah dan anak yang mau jemput siapa? Kita sweet dulu, sweet. Taduh. Duda atau single? Ada istrinya, Sa. Ada Ya udah istrinya, silakan Mas. sok. Ada istrinya Oh, ya. lah. Ya sabar. Dia sama berdua aja. anaknya. Karen Ya udah, gak usah berdua pakai aja. muncrat, Karen ini langsung kepalatin. Ayo. Enggak, gue gak ikutan kalau ada istri. Ya udah kita sweet nih berdua deh. Udah kita. Oh, kalau kita nggak usah sweet, tinggal pilih kebakaran bapak kita. mana. Ngomong-ngomong mengenai ayah, ini sosok Iya. ayah yang benar-benar memotivasi kita. Ini. Aduh, pokoknya bikin perempuan-perempuan kayak saya itu jatuh hati saya udah beristri. Langsung aja ayah yang Dewi sangat kompak Persik bersama memang. anak dan istrinya, yaitu Ferry Salim dan Brandon Salim. Kalau kemarin bapaknya aja, sekarang bawa anaknya. Ya. Brandon apa kabar saya? Karen. Tuh, abis peluk, Brandon liatnya kayak jijik gitu. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Terima kasih Om udah datang ke sini sama anak yang ganteng. Istrinya mana? Istrinya mana ya? Nah lo. Apa? Jangan gitu lu ngaku-ngaku. Mas Ferry itu ya nggak kayak bapak sama anak ya, Iya. kayak adik dan kakak ya, awet Iya. muda. Iya, tapi benar. Iya. Benar. Adek gue satu lagi mana yang di sini nih? Siapa? Yang mana? Adek gue. Sakit. Enggak, dia mau datang jangan bilang sakit. Oh iya enggak ya? Memang lagi Cuma sakit. datangnya 10.30. Enggak, bentar lagi sampai. Tapi ngomong-ngomong ini ayahnya ini kan artis, sesosok yang luar biasa. Banyak cinta buat ayah kamu. Tapi ngomong-ngomong katanya kamu gak suka kalau ayah kamu itu jadi artis ya. Soalnya iya, ini ada VT-nya. Kata siapa? Kita lihatnya ada VT-nya, kita bisa lihat Oh, ada seperti apa VT. bahwa Dia anak suka itu dibanding-banding. Bener suka gak sih? kalau bapaknya jadi artis. Iya, jangan samakan Brandon dengan Mas Ferry. Bibirnya yang merah.
cuman biar cair aja gitu. Lanjut, yang serius kan? Lanjut. Ayo. Mas Rian, lu ya bener-bener. Iya, lu kerjaan ya. Soalnya kita bertiga tuh kalau briefing kan yang gini. Iya. Yang satu make Yang satu up, yang make satu bikin up. rambut, gak ada yang denger. Tapi ngomong-ngomong masalah dibanding-bandingkan tuh memang gak enak. Ya. Netizen pun itu juga pastinya kan selalu membanding-bandingkan. Kenapa Tapi sih? apa yang dibanding-bandingkan ya, Ya Wi? antara anak sama ayah kok dibanding-bandingkan gimana? Apa sih yang dibandingkan? Soalnya kayak adik Kok kakak. ngene, kok dibanding. Karena pada akhirnya kita tahu dia hanya menyanyi saja. Tapi menurut kamu mempunyai ayah seorang Ferry Salim? Iya, kalau aku sih malah suka loh dibanding-bandingkan sama Dedi ya. Karena kok panggilnya Dedi? Dedi ya, karena kan dia kan keren, sukses gitu ya. Masa nggak mau sih dibanding sama orang keren gitu. Jadi ada tadi artikel yang mengatakan bahwa kamu tidak suka papa kamu artis, itu nggak benar. Kayaknya Dedi suka nggak dibanding-banding sama aku. Nah, coba kita balik ya pertanyaannya. Dibalik bener. Dia males jawab kayaknya ya. Dedi suka nggak dibanding-bandingkan? Oh suka. Gue tuh suka dibanding-bandingkan gitu. Jadi paling nggak itu bisa mengevaluasi diri kita kan gitu kan. Kalau misalnya kita dibandingkan dengan seseorang yang kita anggap dia punya prestasi Yeah. segala macam, itu kan memberikan kita Motivasi masukan dan juga. evaluasi. Motivasi. Jadi saya suka dibandingkan dengan siapapun. Gitu. Karena mempunyai hati yang luas ya Iya. dia. Kalau misalkan mempunyai hati yang sempit kan otomatis, ih sebel banget gue dibanding-bandingin sama ayah gue. Gue sebel banget dibanding-bandingin sama anak gue. Kadang ada yang kayak begitu kan. Nah, apa yang kamu suka dari sosok kayak kamu? Sebenarnya kalau ditanya gitu lebih dari sosok yang orang lihat ya. Mungkin orang tahu dia sebagai aktor, sebagai apa. Cuman aku ngeliatnya sebagai Dedi yang benar gitu. Dedi Gitu. yang bener. Yang bener. Yang benar gitu. Yang bener tuh Maksudnya banyak teman-temanku yang papanya yang ada ini ada itu. Cuma kalau dia tuh yang sangat family oriented, sayang banget sama keluarga. Kalau udah waktu makan malam dia pasti pulang untuk makan malam sama keluarga. Selalu WhatsApp kita, selalu storyin kita. Jadi kita jadi anak tuh jadi senang banget gitu. Ya hangat sekali ya. Iya. Dedi itu sosial media banget. Baru pulang mau makan di story. Tapi beneran ngejunin. Kalau Dewi Persik sampai di rumah marah-marah pakai lapisan. Udah enggak. Lo nggak boleh marah-marah, saya Nggak nanti boleh. tegang, nanti ini nggak kelar-kelar. Iya benar. Nggak boleh, udah enggak. Berubah loh, makin cantik ya. Jangan, bentar, jangan gitu dong, Om. Soalnya aku banyak dibully, katanya. Dia kebanyakan makan gorengan, makanya bengkak mukanya. Masih bengkak, aku masih recovery. Iya. Nunggu sebulan 2 bulan. Belum baru. recovery aja udah makin cantik. Jangan samakan. Tapi Hoba, kakak Mas Ferry hoba. sama Brandon tuh pernah main film bersama nggak sih berdua? Pernah. Tapi belum pernah ada dialog yang sangat intens gitu, belum pernah. Oh Gitu. gitu. Malu nggak? Iya. tapi pengen nggak sih satu film sama papa? Mau atau nggak? Pengen nggak satu film sama papa? Aduh nggak tahu deh rasanya kayak aneh ya. Belum tahu, tapi Oh pengen cobain sih. satu frame gini belum pernah? Belum pernah? Belum. Yang berdialog nggak, Iya. tapi yang asal lewat dong pernah. Oh dialog gini belum pernah? Belum. Coba Cobain. Coba dong. Bisa Bagi-bagi lewat biar. menggoda Iya, gitu. iya, iya. Ada perempuan yang menggoda gitu. Karena kita orang-orangan salon. Iya. Coba. Ngapain? Enggak berdua. Ini ceritanya wanita pengganggu. Bukan wanita pengganggu. Aku jalan aja kamu curhat tentang jodoh atau Berebut kriteria gitu, wanita yang Mas kamu Ferry. suka. Oh berebutan gitu ya? Berebut. Nanti terakhirnya nggak dapat sama ini, sama kita Sama ya. kita. Enggak, say. Aku sudah pengalaman. Coba. Ayo. Kamera rolling, action. Ceritanya gini aja, gue udah Gimana, ngeliat Sok? dia nih ya dari jauh ya, ini Oke. ceritanya di sini nih ya. Iya, Gua ngeliat iya. dia. Jauh lagi deh, jauh lagi. Ya gue di sini. Pas gue ngeliat dia, Don, Mami di rumah ada nggak? Mami nggak ada di rumah. Mami nggak di rumah? Yaudah kita bawa pulang aja ini. Gue ada teman dia Kalau usia-usia itu mah dari segini, hati, gua Mas demen. Ferry. Ferry tuh. Iya. Hai Brandon. Apa kabar? Selamat Sehat pagi. ya? Sehat Mau ya, kemana Brandon? Brandon? Sini, Brandon. Mau kemana? Gak ada kegiatan
sih abis ini? Nggak ada kegiatan, oh gitu. Kalau emang nggak ada kegiatan kita ajak ngopi-ngopi di warung sebelah yuk. Brandon tuh tinggi banget ya. Aduh, tinggi. Kita jalan-jalan aja yuk. Kalau ini beneran nih. Ya, Aduh gawat nih. Jadi tuh nggak bisa kalau dipegang tangannya. Tapi ntar dulu dong, jangan gitu, jangan ketawain aku dong. Tapi gue deg-degan kalau memang Matanya disentuh. mendadak sipit loh kalau lu. Tapi sayang, menurut kamu papa kamu tuh sesosok yang bisa membantu karir kamu nggak? Silakan duduk lagi. sambil nih. duduk yuk. Iya banget. Karena dia orangnya sangat-sangat menyayangi keluarganya, jadi itu membuat, karena the only thing sebagai anak itu yang kita harapkan dari orang tua kita punya keluarga yang harmonis kan. Jadi ketika punya keluarga yang harmonis, happy, jadi aku mau ngelakuin apapun tuh rasanya happy gitu. Karena gue tau aku pulang mau curhat sama Didi, mau curhat sama Mami tuh mereka selalu ada buat kita gitu. Iya, Brandon, kan kita tahu ya kalau papa itu bukan hanya seorang artis tapi bisa dibilang fashion influencer, iya dong. Lewat Instagram tapi anaknya gayanya juga minta fashionable ampun. juga. Iya, tapi Brandon tahu dong papanya keren ya dengan segala Tahu. gayanya. Dan Iya. kita pernah ngebahas kalau papa tuh di rumah, Dedi tuh selalu paling bisa untuk mix and match di Iya. lemari mau pergi ini semua dipikirin. Iya. Karen, sebelum dijawab pertanyaan lu, ini sahabat kita yang fashion juga. Enggak. Oh, oke. Kan telat. Gua kepotong mulu, udah lagi bagus lagi gue, Ya lanjut. Iya. Seorang artis harus bisa terus up and down, up and down. Iya, kan. Iya Brandon, nah maksudnya adalah kamu tuh kan papa kan maksudnya gini ngeliat Dedi, ih Dedi keren banget, aku harus kayak Iya. Dedi nih gitu. Atau lagi di tengah jalan atau lagi di mana suka diomongin, kok Dedinya keren, anaknya begitu aja gitu. Jadi role model, Atau nggak bisa nih, gue harus lebih keren dari Dedi. Iya, ada satu titik tuh, iya Didi keren banget. Tapi titik kedua tuh kadang dia kritis orangnya. Kok kamu ini rambutnya belakangnya kurang gini nih? Kok kamu bajunya kurang gini Dedi nih? gitu? Iya. Itu baru kejadian tadi di tempat make Oh gitu. up. Ini rambutnya dirapiin dong, gue Dia bilang bangun gitu. tidur gitu katanya. bangun tidur. Seperti teman kita yang satu ini baru bangun dari tidur. Dan mengaku ayahnya Brandon. Dan Dan mengaku ayahnya Brandon. Ya, kalau aku sih, kalau yang ini aku nggak mau jemput, bosen. Siapa sih yang ngaku ayahnya Brandon? Yuk kita Please welcome. sambut, please welcome ayahnya Brandon. Silakan ayah Brandon. Saya tidak setuju kalau saya dibilang sebagai ayahnya Brandon. Jadi maunya? Kalau saya ayahnya Brenda. Apa? sini sayang. Kamu tuh sampai jam berapa semalam? Wangi banget Aku tuh sih, bukannya ya ampun. apa-apa, Sobat Ambiar. Habis kalau misalnya aku pikir-pikir ya berbulan-bulan ini, aku tuh banyak banget pikiran, Wi. Makanya kalau misalkan ya pasangan tuh bikin kita pusing hempas. Tunggu deh. Tuh, putus lu. Karen, yuk pindah sini. Gue kasih tahu. Apa? Pekerjaan nomor 1, keluarga masih banyak. Yang Pekerjaan nomor 1. Iya, keluarga masih banyak yang harus dipenuhi. Kalau masih pacaran terus kayaknya bikin pusing, bener gak Om? Sampai bikin gak kerja nih Om. Wi, kalau lu bilang yang pertama adalah pekerjaan. Iya. Yang kedua keluarga. Bukan yang pertama pekerjaan, ini untuk keluarga. Karena keluarga itu nomor 1. Pacaran tuh nomor sekian. Jadi kalau misalkan pacarnya bikin kita pusing, udah deh. Tumben lu. Orang video callan juga lu Gak pagi-pagi ada, gak masih ada. lu. Apa kabar Mas Gari Salim? Sehat ya? Coba kalau menurut kamu Brandon, aku sama papa kamu mirip gak? Tingginya Mirip sama. habis. Mirip kan? Banyak yang bilang kita Tapi lebih mirip. rapi nih, kumis Wih, jenggotnya rapi ya. banget. Terima kasih banyak. Sobat Ambiar, tapi aku tuh ya bukannya apa-apa. Aku tuh bukannya telat. Emang tadi pagi macetnya parah banget macetnya. Bohong. Beneran, Habis Wi. berantem semalam dia. Enggak, aku gak berantem.
Nggak ada berantem-berantem ya. Oke, kita Tapi ada buat artikel ya. Mungkin Rian nggak tahu apa-apa karena baru datang. aku Kita ada baliknya pasti artikel. bentar ya. Kita ada artikel sih, baca dong say. Lama tak terdengar kabarnya. Brandon Salim kini ternyata sibuk berbisnis. 2 tahun vakum, berakting sang aktor tampan ungkap kendala ini. Kayak baru pulang dari London nih. Enggak kan maksudnya Brandon Salim, Brandon. Brandon. Oke, come on Brandon. Iya, lagi berbisnis apa Brandon? Ada beberapa, jadi kan aku kan udah vegetarian 4 tahun. Oh, jadi aku vegetarian. Vegetarian, jadi aku bikin daging-daging vegetarian yang aku supply ke restoran-restoran. Jadi ketika mereka punya menu yang mereka biasanya special dish-nya apa, ya kita tinggal sediain dagingnya, terus mereka olah dengan masakan mereka. Terus ada NFT, ada MetaHuman juga. Sekarang MetaHuman kan lagi ngetren kan? Metahuman ya? MetaHuman yang Sebentar. Tanya dulu sama Dewi Persik, tahu nggak MetaHuman apa? Kagak tahu, aku kan mewakili netizen, kagak tahu juga pasti netizen. Bagus, jujur aja gitu. Jadi kamu MetaHuman itu apa? karena sekarang vegetarian akhirnya ya itu kan bentuk pilihan ya Iya, namanya. iya. Tapi kalau buat kamu sendiri, kalau menjadi vegetarian kan memang ada yang bisa dimulai dari awal tuh benar-benar berubah drastis gitu kan. Langsung menjadi seorang vegetarian, dan vegetarian juga terbagi menjadi beberapa tipe sebenarnya. Betul. Kalau kamu sendiri tipe vegetariannya nggak makan daging atau ada daging tertentu seperti Jadi ikan yang kamu masih makan? biasanya yang paling terkenal kan vegan sama vegetarian. Kalau vegan kan berarti nggak makan daging, nggak makan olahannya juga. Iya. Kalau aku lebih vegetarian, kadang-kadang vegan, jadi nggak terlalu nge-label diri aku sendiri. Gitu. Tapi itu baru dilakukan atau memang sudah dari kecil? Udah 4 tahun. Oh sudah 4 tahun. Apa yang membuat kamu mau jadi vegan? Gara-gara nonton dokumenter di YouTube. Dulu aku nonton oke. sama adikku yang kecil. Kita nonton yang tentang animal abuse gitu. Terus pas nonton masih 9 tahun dia nangis gitu. Iya. Aku langsung tersentuh gitu. Terus abis itu besok dia memutuskan sama aku kayak, oh kita vegetarian yuk Don gitu. Dia masih 9 tahun ke sekolah bawa nasi sama tempe doang gitu. Hampir sebulan gitu. Terus aku langsung, wah gila ya. Seperti itu aja bisa menyentuh dia. Akhirnya aku juga ngikutin gitu bareng dia at the same time. Cuman kalau ditanya lebih baik pelan-pelan atau lebih baik ditampar langsung Ya, berubah, drastis gitu ya. aku sih drastis. Aku tipe orang yang kalau mau merubah lifestyle tuh harus ditampar dulu, Oke. baru berubah. Kalau pelan-pelan aku malah kayak nggak jadi deh gitu. Tapi kalau di rumah yang vegetarian juga Aku doang, sendirian? aku doang sendiri. Oh, kenapa oke. kamu gak ngajakin Dedi atau Udah Mama? sempet waktu itu cobain. Jadi saya tuh pernah vegetarian. Kita coba sampai 6 bulan. Ternyata tuh sangat berat sekali. Nggak gampang loh untuk jadi seorang vegetarian yang nggak makan daging sama sekali. Apalagi sampai nggak makan telur, nggak minum susu. Itu susah banget gitu. Apalagi kan kalau saya kan masa pertumbuhan ya. Jadi Tapi Apalagi jenggotnya tumbuh terus ya Om. Gua bingung bagian maksudnya mananya yang tumbuh. maksudnya pertumbuhan penyakit kan gitu kan. Jangan sampai dong. Iya maksudnya kan juga udah dari- mulai nih ya Iya. harus hati-hati kolesterol, asam urat Iya, segala iya. macam kan gitu. Nah itu lagi masa pertumbuhan. Jadi jangan memang macam-macam benar jadi gitu. vegetarian tuh nggak gampang tau. Betul. Tapi kalau misalnya buat kamu sendiri, Brandon, kalau dari seorang Brandon ketika menjadi vegetarian beberapa tahun, efek yang dirasakan sama tubuh, terus yang kamu rasakan perbedaannya apa sama sebelum kamu menjadi vegetarian? Berasa banget tuh dia. Berasa. Berasa turun banget, ya, berasa berat badan juga. Apalagi kalau buat cewek. Kalau buat cewek itu kalau udah malam kan kadang mau ngemil apa nggak ada pilihan. Jadi yakin nggak ngemil tuh. Aku ngerasain juga, jadi aku kalorinya kepotong. Kalau pulang kadang makan apa ada pilihan, sekarang udah nggak ada. Iya cuma bisa minum air nih atau cuma bisa makan buah-buahan Nggak atau lapar, apa nggak gitu. lapar Brandon. Ya udah ditahanin aja udah biasa aja. Nggak sakit lambung, kayak kami. Kamu sama aku sama, kita juga Lu jangan bilang gitu dong, lu jangan bongkar-bongkar kita asam lambung. memang kita sakit lambung semua. Maaf ya, kan ada orang kalau sakit lambung dia karena biasanya telat makan segala macam. Kalau kami asam lambung karena banyak cicilan. Iya. Jadi pikiran Gua mau mana-mana. tanya nih, Brandon, Apa? punya pacar nggak sih? Sekarang punya nggak Soalnya ya? ada artikel nih tentang kamu nih. Ada ya? Jadi kita mau kasih lihat artikel tentang seorang Brandon Salim. Apakah betul sekarang ini sudah punya pacar? Tanggapan Ferry Salim soal Brandon Salim punya pacar. Yang penting anaknya suka DA. Bener kan, bener. Ya.
Bener. Pacarnya Dewasa siapa banget ya, Brandon? Brandon. Ada namanya Dika, dia itu co-founder Rahasia Gadis, ada media yang perempuan, itu namanya Rahasia Gadis. Cantik dia ya, punya. kayak Osh ini ya. Kenalnya di mana sama? Instagram. Di Instagram. Iya. So kamu DM duluan atau? Aku DM duluan. Oke. Aku DM duluan terus Berarti baru dibalas seminggu kemudian. Mukanya tuh sama loh, kalian jodoh kayaknya. Jodoh deh. Udah Berarti- berapa lama pacaran? 1 tahun. Sao baru satu baru tahun. Dedi tahu? Tahu dong. Tahu ya. Pokoknya dia punya pacar, dia ngapain tuh gua tahu semua. Oh tahu semua ya. Itu yang tadi di restoran, di fotonya di mana? Bukan di Indonesia ya? Di Paris itu pas pernikahannya Kevin Valen. Udah jauh. Udah jalan-jalan ke Paris. Hubungannya udah jauh apa jalan-jalan ke Paris ya, Wi? ini pernikahan siapa? Kamu tadi bilang? Kevin sama Valen. Oh, waktu kemarin beberapa waktu yang lalu kamu diundang juga ke sana ya? Iya, iya. Oke. Tapi kalau misalnya dari seorang Brandon Salim, berarti kamu tipikal selebriti yang suka cek DM kemudian kirim Selebriti. DM buat orang yang kamu rasa, ih cantik nih, lucu nih, aku kirim DM Kamu gitu tipikalnya. Dulu gitu dulu. Kalau dibaca, kalau nggak dibaca gimana? Ya nggak apa-apa kan biasanya lemparnya banyak. Tapi bagus, Jadi kamu nggak kirimnya kirim DM. Yang sebelah kalau ada yang suka, mereka sukanya kirim uang. Guys, kita berduit. Gue jadi teringat ya masalah DM-DM-an. Oh, DM-DM tuh lu banget. Apa baru Mas minggu lihat kalau suka sama cewek suka DM-DM dia. Ya nggak apa-apa dong, nggak salah. Aku kan belum ada yang punya. Tapi Brandon, Itu emang nggak normal ya untuk DM orang normal kan? normal, tapi kan banyak juga selebriti yang mereka tidak Yang- kirim DM untuk hanya sekedar berkenalan secara langsung, Kan ya soalnya kan? di Instagram itu kan foto sama aslinya beda. Di foto cantik banget, aslinya zong kadang-kadang. Ngomongin diri sendiri ya, Wi. Gak tahu. Brandon, tapi sosok pacar kamu ini walaupun baru 1 tahun berhubungan, dia tipikalnya yang seperti apa? Sebenarnya lumayan mirip sih, karena kita tipe orang yang nggak bener-bener yang jadi gini, aku paling bingung ya, karena selama aku pacaran itu selalu pacar-pacarku itu selalu ngikutin aku. Kayak ditanya, kayak Brandon lu kalau vegetarian lu punya pacar nggak vegetarian gimana? Tapi mereka kadang malah jadi ngikut gitu, yang sekarang pun jadi ngikut gitu. Oh, iya? Kadang ngeliat aku kayak makan tempe asik banget, mbak kentang goreng, nasi sama sayuran dong kayak, ih enak ya nggak pusing ya mikirin makanan gitu. Akhirnya dia Iya. ngikut gitu. Brandon kalau misalkan ini kan kebetulan pacarnya ngikutin ya. Kalau one day misalkan gitu ya punya pacarnya yang Bukan pacarnya, bukan Wandi. enggak One day. Wandi, suatu saat nanti, suatu saat nanti. Ngerti lu Wandi. misalkan pacarnya enggak ngikutin Brandon, maksudnya dia juga enggak vegetarian. Gimana? Nggak apa-apa juga sih, Oke aja. oke aja. Oh, oke. Tapi kan berarti gini, bijaksana. kamu kan jadi vegetarian jauh lebih lama sebelum kamu ketemu sama pacar kamu yang Iya, sekarang iya. ini. Ketika ngedate pertama itu tuh makannya gimana? Kamu emang berarti kan sudah menunjukkan sama dia bahwa aku Iya. tuh vegetarian. Iya. Di waktu kencan pertama dia juga memilih menu vegetarian juga atau dia makan daging depan kamu? Nah, Oh dia makan daging. Ah. Jadi aku tuh fleksibel banget. Jadi kalau ada teman-temanku, keluarga aku kan juga makan daging gitu. Jadi aku bukan yang vegetarian yang kayak maksa orang kayak. Tuh, Oke. apa Saya lagi makan seneng daging tuh di kalau depan punya dia teman gitu. fleksibel. Jadi fine ya. Enak banget sih gitu. Soalnya, enggak, tapi soalnya soalnya bener nggak coba Brandon, correct me if I'm wrong ya. Soalnya banyak juga orang yang menjadi vegetarian pada akhirnya mereka ngerasa enek kalau ada orang di depan dia yang makan daging, ya kan suka dia merasa seperti itu. Tapi kalau Brandon tidak merasa. Sebenarnya kalau seperti dari itu ya? baunya sih aku harus ngakuin emang enak ya. Karena dari teksturnya pun enak sebenarnya. Tapi yang bikin aku jijik tuh kalau ke supermarket aja. Kalau yang masih amis gitu. Oke. Ya ke bagian daging mentah, bagian ikan tuh aku langsung Yalah, bau. ya. Tapi benar kata King Nasar gitu bahwa Brandon itu bijak kan tadi bijaksana. Kenapa? Kayak zaman raja-raja dulu ya enggak, gitu tapi ya. kan dia enggak maksa orang harus Dan Iya. kemudian kalau kita pergi rame-rame sama keluarga gitu mau makan di restoran, dia juga nggak menyulitkan gitu. Maksudnya udah makan di restoran mana aja, pokoknya pasti ada menu yang sayur ada Oh, apa oke, gitu. jadi dia nggak Iya. harus yang menunya harus vegetarian, Iya, enggak. yang khusus segala macam Iya. itu enggak ya? Ya, Oke. jadi it's very simple gitu. Jadi tidak menjadi beban gitu loh. Oke. Mas Ferry Salim, Ya, dulu menikah usia berapa? menikah usia 28 tahun.
Oke, 28. Sekarang Brandon Salim berapa umurnya? 27 tahun ini. 27. Berarti 1 tahun lagi boleh nikah. Maksudnya nikah muda gitu kan berarti udah nikah masih muda dong 20 jadi masih begini, muda. Ada rencana nggak sih kalau buat seorang Brandon Salim? Ya, sekarang 27 dibilangnya hitungannya nikah muda, Masih muda, karena heeh. makin kesini itu orang nikah di usia lebih dari 30 tahun rata-rata Iya. tapi ya. Aku nggak mau ngasih keputusan aku dulu. Aku pengen tahu dari Dedi dulu, boleh nggak? Ya, kita dulu. Coba Dedi. Kita jangan dijawab dulu, kita hooker dulu tuh. Coba. Jawab singkat untuk seorang Ferry Salim. Apakah boleh Brandon Salim menikah muda? Yes or no? Jadi begini, kalau saya ngelihat bukan dari usianya, tapi dari anak saya itu siap atau enggak gitu, ya kan? Nah siap atau enggaknya harus ditanya dia, kan gitu. Nah kalau misalnya dia datang kepada saya kemudian dia bilang siap, tapi kan itulah saatnya saya mempertimbangkan gitu, iya kan? Jadi begitu jawabannya. Bingung kan? Ya, jadi intinya bukan umurnya berapa, Iya. kapan nikahnya, Iya. tapi adalah Siap atau kesiapannya. Sama seperti kamu, Wi. Umur 19 tahun 3 kali siap nikah. Salah. 18 tahun gua nikah, 19 tahun gua janda. Ya. Ya kan? Terus udah Jangan dilanjutin tuh. Apalagi? 18, 20 gua janda, 21 gua nikah lagi, 22 gua cerai. Museum Rekor Indonesia penyanyi dangdut paling banyak cerai. Ya. Sobat Ambiar, kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Bayu Bayu. Sobat Ambiar, kita baru saja mendapatkan kabar yang bahagia dari salah satu selebriti tanah air sekaligus yang menjadi wakil bupati di Kabupaten Bandung Barat. Kan selama ini kita selalu bertanya-tanya, masa Bapak Wakil Bupati nggak punya pasangan? Ya. Jadi nanti nggak perlu kamu atau siapapun, kamu nanya-nanya. Jangan ditanya-tanya karena kabarnya 6 Mei kemarin dia baru saja menemukan tambatan hatinya dan sudah bertemu dengan seorang wanita yang sekarang resmi menjadi wakil bupati dari Kabupaten Bandung. Ini dia, kita hadirkan Syahrul Gunawan dan juga Teh Dina. Mutiara. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Let's go. Mohon dikoreksi ya. Kabupaten Bandung saja. Oh, Kabupaten Bandung. Maaf ya. Kabupaten Bandung ya. Wiwi coba cium-cium sebagai orang yang udah 3 kali menikah, bagaimana auranya? Auranya mereka ya seperti apa kalau menurut kamu, Wi? Aura pengantin ya. Pengantin baru banget. Aduh, Iya, Mas wanginya itu ya. Nanti aku juga gitu, berkeempatnya juga wangi. Sebentar. Emang kamu mau nikah lagi? Ada rencana. Ya kepengen, tapi nggak tahu kapan. Orang kemarin aku ketemu sama Mami Ini bilang gini, kapan mau balik lagi sama Dewi? Gitu. Tapi lihatnya seneng banget, berbinar-binar banget ya hari Iya, pengantin ya Allah. baru. Happy ya. Happy banget. Coba untuk Syahrul Gunawan ya. Satu kalimat yang bisa menggambarkan kebahagiaan dari seorang Syahrul Gunawan yang baru saja menikah kemarin. Ya, bahagia banget lah pastinya. Ada teman. Kembali ada yang menemani saat tidur. Ada yang menemani saat apa? Aku tuh seneng banget, tapi udah dulu. Kamera seandainya ada di belakang, kalian bisa lihat Apa? bagaimana cara mengelus-elus punggung istri. Tapi mohon maaf ya. Aku udah lama. Aduh. Tapi mohon maaf ya, Syahrul Gunawan dan juga maaf ya, Sobat Ambiar. Kalau tadi kan dibilang sama Syahrul Gunawan ada yang menemani di tempat tidur. Mohon maaf. Bukan, maksudnya menemani hidup lah, Ya, menemani oke. hidup. Bangun sama tidur ya. Bangun sama tidur. Tapi bukannya apa-apa. Mohon maaf, Mas Ari Wibowo. Ada yang nemenin juga istrinya, tapi mau cerai.
kita Masih doakan sepanjang. semoga bisa ada inilah ya. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Oke, buat Mas Ferry Salim dan juga Brandon Salim, sebentar ya, Kita ketemu sama Syahrul Gunawan dan juga Teh Dina. Selamat pagi dan terima kasih banyak sudah hadir di sini. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Ya, silakan duduk sambil kita juga mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah. Ini dia kebahagiaan dari seorang Syahrul Gunawan dan juga Teh Dina yang baru menikah di tanggal 6 Mei kemarin. Cincinnya, ya ampun, cincinnya cantik sekali. Mohon maaf, mau nanya buat Teh Dina, ini cincinnya memang sudah menempel sebelum pernikahan atau setelah pernikahan? Udah disuruh harus pakai terus setelah pernikahan. Oh berarti? Biar ketahuan sold out katanya. Oh, Bagus banget. berarti ini cincinnya memang dari Syahrul Gunawan? Iya. Oh tuh, kalau cincin itu, cincin pernikahan harus dipakai. Lu cincin pernikahan ujungnya pegadaian lagi, pegadaian lagi. Makanya doain mudah-mudahan aku dapat laki-laki yang soleh. Kayak Bang Sarul. Cincinnya gak aku buang ke WC. Dibuang gue, saya sayang banget sih. Amin. Tapi Tapi buat kemarin pernikahannya bagus loh, bajunya Ria Barabai ya. Iya. Aku Ria Barabai, kebayanya boleh loh. buat Syahrul, Ya. tanggal 6 Mei dipilih sebagai hari pernikahan. Apakah ini ada hubungan sama hubungan sebelumnya bahwa kalian pacaran katanya 6 bulan juga ya? Ya, Enggak sih sebenarnya dia Karena- maunya asap aja. Kalau bisa November ya November, Desember, Januari, Februari secepatnya aja. Jadi nggak ada tanggalnya. Kalau bisa makin cepat gitu. Apa Nggak sih? ada makna, nggak ada makna. Enggak ada makna sama Iya, sekali ya? iya. ya karena memang kita dari temenan, artinya ketemu saat aku bekerja ya. Sebagai wakil bupati, kebetulan urusan stunting, aku sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting. Jadi sering ke rumah sakit AMC yang dikelola oleh Dine, itu rujukannya dari puskesmas yang ada di daerah Cileunyi. Jadi dari obrolan dan pas ke ruangannya, aku lihat ada fotonya dia cuma bertiga sama anaknya. Kok cuma bertiga? Modus. Jadi dari situ mulai ya aku sendiri bla 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 bla. Wah, Nggak, emang nyakil akhirnya aja, jadi emang nyakil aja. jadi ya mungkin karena kita perasaan senasib, background yang sama, kita pernah gagal berumah tangga. Janda dan duda. Iya. Yes. Sebentar, jadi ini janda dan duda. Lalu apa? Kan gue belum tahu apa dapetnya nanti sama duda. Kan baru pacaran. Gak pacaran bukan Ding. Ya udahlah. Jalin hubungan. Lu jangan Iya bilang kan gitu. izin sama emak gua, tapi kan gua nggak pacaran yang gimana yang Oh izin sama emaknya. Untung maminenya sukanya sama aku. Tapi berarti Syahrul ketika mampir ke tempat kerjanya Teh Dina, berarti di situ sudah ada perasaan suka dong. Kalau misalnya melihat foto aja tidak ada sosok laki-laki, hanya ada Teh Dina dan 3 anaknya di situ. Dua anak. Oh 2 sorry. Aku bawa 3, Dina 2. Oke. Ketika melihat Jadi foto 5 itu ya? memang Jadi 5. Anakku 5 sekarang. alhamdulillah. ketika melihat foto itu memang sebelumnya sudah ada ketertarikan dengan. Sebelumnya udah komunikasi. Udah kenal kan kita Udah sebelumnya. kenal. Oke. Udah kenal terus sama-sama tugas gabut ya. juga sih sebetulnya. Jadi Gabut kita tetap nonton tukar bareng, terus ya nyambung aja dan kayaknya easy going. Aku bersahabat banyak juga teman-teman aku perempuan dan ya karena dari pertemanan itu, terus akhirnya aku juga sering banget aku cerita mengenai bagaimana aku di Kabupaten Bandung, Oke. posisi aku dan aku Memang merasa Aa punya cari istri waktu itu ya. ya memang sedang cari istri dan juga memang dia teman komunikasi yang sangat baik. Jadi Dina itu juga di partai politik. Bagaimana saya diskusi untuk bagaimana strategi ke depan dan lain sebagainya, rasanya nyambung terus. Jadi apapun bisa nyambung dengan apa yang aku lakukan saat ini. Aha. Kalau di awal ngomongnya emang gini. Jadi merasa sejalan, kemudian juga backgroundnya kurang lebih hampir sama ya. Iya. Frekuensi. Oke. Satu frekuensi. Tapi kita juga dengar kabar tadi ketika melaksanakan akad ijab kabul ya. Kemarin sampai diulang harus 2 kali. Itu kenapa harus sampai diulang 2 kali? Jadi kan aku sama Ayang ya, sama adiknya dia.
jangan yang kayaknya kenceng banget itu kalau misalnya ijab kabul tuh itu salah, harusnya Bersahaja. pelan-pelan aja, bersahaja aja pelan-pelan. Aku secara pengalaman ya, kayaknya udah lebih dari 50 kali gue ijab kabul di sinetron. Iya. Sinetron tapi yang benerannya cuma sekali, ini yang kedua dan ini yang terakhir lah. Kalau Bang Sarul 50 kali gue berapa kali? Ya enggak lah, Wi kan kalau ijab kabul kan yang laki-lakinya. Ya kan Kalau perempuannya Dewi, dengerin. kalau Dewi di sinetronnya banyak, Iya. di kehidupan pribadinya Banyak. ya. Kenapa 2 kali? Ya, karena yang pertama itu aku pesennya nggak lancar. Itu sebetulnya sah-sah aja, cuman kayaknya Tarikan si nafasnya. saksinya pengen lebih Power. keras, lebih powerful gitu. Oke. Itu ketika Aku kalau kan pengen wibawa nih, gue Iya. wakil bupati nih. Saya terima nih. Tapi ternyata kurang katanya. Akhirnya ya udah seperti biasa aja. Grogi nggak? Saya terima dan jadi agak kenceng lagi. Grogi nggak? Grogi Ya? nggak? Pada saat lagi ijab kabul tuh grogi nggak? Grogi juga sih lumayan. Ada groginya masih? Kayaknya ngeleluhi bujangan. Oh. Maksudnya melebihi dari bujangan. Iya. Emang berapa lama jadi kenalnya tuh saatnya memutuskan menikah? 6 bulan ya. 6 bulan ya. 6 bulan Iya. aja langsung Iya. nikah. Aku Ya, malah karena pas kan 3 udah bulan lama. sebelumnya. Karena udah lama sebelumnya. 6 bulan aja terus nikah. Lu juga kata Mami ini Aldi Taher sama sebelumnya 1 minggu juga langsung aja nikah. Sosok kaget ya. Iya. Sosok Biasa kaget. aja kali. Iya enggak gitu soalnya takutnya kayak aku kan kalau terlalu cepet nanti. Tapi Teh Dina mau nanya sama Teh Tadi Dina. ini asik ya orangnya ya, ramah gitu. Senang Kita aku. tuh memang temenan, maksudnya kita sepeda bareng, apa bareng gitu. Jadi udah seru dan orangnya nggak ribet gitu. Betul, Aku pernah beberapa kali pacaran sama yang jauh usia dari aku. Sebenarnya disensor bilangnya beberapa kali Iya. biar gampang. Enggak, maksudnya kayak ribet gitu ya. Kok nggak ngabarin sih? Kok nggak ini? Kalau sama dia mah nyantai banget. Sebentar. Iya, sama dia nyantai banget. Yang sebelumnya katanya mantannya ribet. Iya, Mantannya ribet. Iya. Beneran? iya. Seribet apa? Enggak, bukan maksudnya. Bukannya itu ini soalnya mantannya banyak banget ada. Oh, Setiap kirain provinsi ada. mantannya kemarin. Jangan sampai salah orang. Jadi gimana tuh? Yuk berantem yuk. Kira yang kemarin kan aku nggak tahu. Orang baru kawin lu suruh berantem lu mah irimu. Jadi gimana? Kamu ada di mana? Kamu itu nggak suka digituin ya? Enggak, jadi sama dia tuh ya sesantai itu. Malah terbalik deh ngomel-ngomel. Kamu nggak bisa dihubungi. Kamu lebih sibuk dari wakil bupati ya. Oh jadi Sarul Gunawan yang posesif ya? Jadi maksudnya aku yang jadinya lebih pengen tahu dia gimana gitu. Emang harusnya kayak gitu ya Teh. Jangan kita yang terlalu yang kamu di mana gitu. Jadi laki-laki Aku- itu gede kepala kalau digituin. Bener, Kalau aku dia- jadi penasaran sama dia. Jadi biasanya kan kita karena temenan kan ketemunya di luar. Iya. Terus kayak misalnya ketemu di kafe di mana lah kita sambil jalan nonton atau apa. Tapi pas aku mau ke tempatnya dia, kok aku sulit gitu untuk bisa tahu rumahnya atau apa. Itu yang bikin aku penasaran. Nggak boleh ke rumah sampai berapa bulan. Kenapa? Alasannya apa nggak boleh main ke rumah? Takut Padahal kan mau ternyata- silaturahmi. Takut asalnya sebenarnya serial killer apa gimana gitu kan nggak tahu kan. Orang lebih kelihatan cute tuh sebenarnya nggak tahu ternyata serial killer apa psikopat Zaman kan sekarang nggak tahu tuh ya. yang lembut-lembut itu tuh Iya. psikopat. Iya makanya. Tuh, Tidak dengerin menjamin. Wi. Ini bagus contohnya ya walaupun memang kemarin kan sempat nggak punya pasangan jadi janda, menutup diri, menjaga diri, tidak sembarangan ya Diri karena banyak, ya. yang namanya biasanya kalau udah berpisah sama pasangan kalau fitnah atau segala macam orang kalau ngomongin hal negatif kadang suka ada aja. Iya, Betul, benar, apalagi kalau misalkan zaman sekarang itu udah sangat Curcol nih tertipu bentar ya. lagi nih. Dengan wajah-wajah melankolis, menyedihkan. Terus gimana Mbak waktu dulu? Gimana Mbak? Gimana? Sambil curcol biasanya kan? Maaf, Terus nggak gimana? boleh dibahas kalau yang satu itu jangan mancing-mancing kalau dia ya. Jangan. Buat sobat Ambiar, tadi sudah dijelaskan sama Syarul Gunawan dan juga Teh Dina bahwa mereka memang masing-masing sudah memiliki momongan dan totalnya berarti keluarga 5. Syarul Gunawan dan juga Teh Dina ada 5 anak sekaligus. Kita mau kasih lihat momen kebahagiaan antara Syarul Gunawan dan juga Teh Dina bersama dengan anak-anak. Lalu boleh semuanya dirangkul, Masya Allah. Doa terbaik dari seorang ibu, seorang ayah hari ini, Insya Allah semoga akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari dua insan Allah
Masya Allah. Tali silaturahmi ini semakin erat, semakin dekat. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Buat Tedine dan juga buat Syahrul Gunawan. Ini kan pernikahan di mana dua-duanya sudah memiliki momongan. Sempat ada ketakutan tersendiri nggak sih bahwa pada akhirnya atau siapa tahu nanti anak sulit menerima atau pada awalnya menutup diri untuk pasangan? Ada sempat ketakutan seperti itu nggak sih? Banget. Banget, soalnya kita mikirnya kalau udah usia segini punya buntut kan bukan cuman kitanya tapi bawanya bawa persatuan dua keluarga gitu. Kalau udah usia segini kan kita mikirnya bukan cita-citaan yang hot, menggebu-gebu, tapi lebih ke punya goal bareng, pengen semuanya nyaman, pengen keluarga dapat kebahagiaan gitu kan. Anak-anak nyaman semua, gimana caranya? Emang kita worry banget sih di awalnya. Pasti, dan manusiawi sekali rasanya ya. Iya. Berarti sekarang dengan bersama anak-anak semuanya tinggal bareng. Enggak, saya di Bandung dengan Dine dan 2 anaknya. Anak-anak saya sama ibunya. Tapi kalau weekend ketemu. Oke. Agak menegangkan ketika kita mempertemukan ya. Pertama kali tegang. Iya, tegang. Mereka juga, apa nanti aku ngomong apa? Awkward gitu ya. Oh, iya. Terus jadi ini di mana nih? Sebelah mana nih posisinya? Posisi. Mereka juga lihat-lihatan, tegang gitu ya. Tapi ternyata langsung cair. Kebetulan yang si bungsu seumur dengan bungsunya Dine. Oke. Yang sulungnya seumur dengan sulungnya aku. Sebaya, yang tengah-tengah aja yang cewek yang dia nggak ada temennya. Mudah-mudahan nanti dapat satu lagi cewek biar ada temannya. Tapi dia nggak mau. Tapi dia udah nggak mau. Tapi Syahrul sama Tedine, anak-anak manggilnya apa buat ke Syahrul Gunawan dan juga Tetap sama seperti mereka kenal. Senyamannya aja, Iya. mereka maunya apa? Manggilnya apa? Om. Masih om. Dia juga bilangnya tante juga. Apa kakak? Oh jadi masih tante. Iya, Tapi iya. kalau buat Syahrul Gunawan dan buat Tedine itu tidak masalah sama sekali. Nggak masalah, senyamannya masalah. mereka aja. Oh, oke. Tapi Kita nggak mereka punya target apa-apa, harus keluarga tuh harus A, B, C, D, F, G, enggak. Senyamannya mereka, yang penting mereka tahu kita nambah keluarga yang bisa nyayangin mereka dengan full gitu. Nambah Oke. kasih sayang. Tapi aku melihat ya, anakku itu termasuk anakku dari Dine, mereka tuh effort gitu untuk bagaimana mereka bisa dekat. Mereka juga ingin supaya kita bahagia. Karena kita sudah lama tidak berpasangan. Muncak Sundana mah pipilih menang nu leuwih. Itu artinya pilih-pilih supaya dapat yang bagus gitu. Saking gitu akhirnya jadi lama. milihnya, ya. Ya ternyata ya Tuhan mempertemukan kita di saat yang tepat dan alhamdulillah semuanya mendukung ya, dan anak-anak juga saling support dan mereka akrab sekali. Dewasa sekali anak-anak berarti ya. Iya. Tapi mereka pas tahu bahwa kalian akan menikah, tanggapannya gimana? Tanggapannya tanggapan dari anak aku sih ya gimana papa aja, yang penting papa happy. Kalau Teh Dine? Justru mereka yang nanya, mami cari dong suami biar mami ada teman. Aku tuh kasihan mami nggak ada temennya. Justru mereka yang itu. Jadi supportnya luar biasa. Iya. Dan kita juga berharap bahwa Syahrul Gunawan dan juga Teh Dine bisa menjadi pasangan atau keluarga sakinah, mawadah, warohmah satu Indonesia, bilang amin. Ya. Buat Sobat Ambiar, di tengah kebahagiaan antara Teh Dine dan juga Syahrul Gunawan, kita juga mau kasih lihat ini ada ungkapan hati dari seseorang. Dari siapa untuk siapa, kita mau kasih lihat yang satu ini. Ayah, I'm happy that you married my mom because now my mom isn't lonely and she is now have a friend. Berdiri kecil bersih belum And take care of my mom because I love her and you love her and everyone in the family love her. Oh bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Ungkapan isi hati dari anak-anak. Kalau Syahrul Gunawan sendiri melihatnya seperti apa? Ya aku Ayo. ya, jadi ini aja, jadi sedih aja sih, karena setiap anak kan pasti pengen dapat yang terbaik ya untuk kehidupan mereka. Sementara kita sudah pernah
dalam tahap yang kita gagal untuk bisa membuat mereka bahagia secara utuh. Ya. Tapi ya ternyata buah dari kesabaran dari ujian yang kita hadapi, aku ditambah nikmat, ditambah bahagia dengan mendapatkan anak yang lain gitu ya. Dan menjadi anakku juga. Aku sendiri di Bandung karena anak-anakku sama ibunya di Jakarta. Aku jadi seperti punya anak sendiri. Kemarin saya bulan Ramadan kemarin terawih. Aku ada temen terawih sama Paris ya. Kebetulan Paris kalau kakaknya kan di pesantren. Ya, she's complete me gitu. Jadi aku di rumah di rumah juga punya teman. Terus udah gitu juga punya teman diskusi yang menyenangkan ya dengan aku yang dengan posisi aku wakil bupati yang dinamika politik yang aku sebelumnya tidak ada background di politik, birokrasi, aku harus menghadapi sesuatu yang berat ya. Aku punya teman yang memotivasi, yang menyemangati dan selalu positif ya dan lengkap gitu. Aku punya kebahagiaan yang luar biasa saat ini. Ya sebetulnya sih ada juga yang bicara, kalau tadi Dewi bilang kan, kalau pertemuannya sebentar ini gimana. Tapi kalau memang goal settingnya udah ke sana, mau kemana lagi gitu? Kita udah 40 plus begini usia. 20 plus kok. Oh iya, sorry sayang, aku lupa. Oh saya. Panggilannya saya. Karena kita Sweet loh kalian berdua. karena kita nih sebetulnya sudah sepakat untuk mensugesti diri kita. Positive vibe aja. Bagus, nggak apa-apa. Itu kan salah satu bentuk afirmasi cinta, kata-kata Iya. sayang. Daripada kita dipanggil sayang sama Kak Jill tukang gordeng. Ya. Oke, buat Asyarul dan juga buat Teh Dina. Apa yang mau disampaikan untuk anak-anak yang ada di Jakarta dan juga Bandung yang kita juga berharap semoga mereka semakin erat tali kekeluargaannya, silaturahminya satu sama lain. Kamu dulu. Kamu dulu. Ya, kalau anak aku kemarin sempat bilang begitu selesai akad, bilang Mama, Mami don't leave me, dia bilang gitu. Terus, Aduh, gue jadi sedih sih kalau ngomong anak, gue udahlah. ini lagunya kayak gini, Mir. Kenapa Mbak? Ini lagunya bikin sedih deh. Kenapa Teh Dina? Terus aku jawab, I'll never leave you gitu. Karena aku tuh kan deket banget sama anak-anaknya, tidurnya bareng sekasur gitu. Biasanya aku tuh ngambil kekuatan dari anaknya aku buat recharge, menghadapi hari besok biar jadi kuat lagi gitu. Terus dengan aku nikah tuh cuman mau bilang sama anak-anak kalau Mami tuh nggak ninggalin kalian gitu. Cuman Mami nambah orang yang bisa support Mami dan nambah orang yang bisa nyayangin kalian gitu. Terus sama anak-anaknya AA juga ya Tante berusaha jadi orang tua yang bisa lebih menyayangi dan bisa mensupport gitu. Kan kalau ngomongin anak pasti nangis deh. Aku juga sama sih, kemarin yang mengharukan tuh saat sungkeman itu, yang tadinya anak-anak juga pada ketawa-ketawa, papa ini nangis. Begitu pas ini aku langsung titip ke kakak tolong jagain adik-adik, kita jarak jauh, tapi kalian tetap yang terbaik, walaupun sekarang papa tinggal sama adik-adik kalian, adik dan kakak kalian lah gitu ya. Tetap kita harus komunikasi, papa tetap sayang, jadi itu yang pesan aku yang terus ke anak-anak. Jujur, setelah aku sama Dina, malah anak-anakku tuh hubungannya lebih baik sama aku. Ya. Karena ada daya tarik buat mereka untuk ke Bandung, ada saudara-saudaranya. Ya. Gitu, jadi kapan lagi ke Bandung, mereka seneng banget kemarin. Ya. Yang pasti ini berkah ya, berkahnya adalah bukan hanya bisa menemukan pasangan sehidup semati, tapi juga bisa memiliki anak-anak yang juga mengerti dan juga paham kondisi orang tuanya, ingin orang tuanya juga mendapatkan yang terbaik ya. Kalau Syahrul Gunawan bilang, she completes me, atau dia yang menyempurnakan aku, membuat hidup menjadi komplit. Begitu juga sebaliknya. Karena pada hakikatnya pernikahan itu seperti itu, Wi. Hidup itu harus saling komplit, bukan saling kompor ya. Kita akan kembali sesaat lagi, tapi buat sahabat Ambiar. Kenapa? Sayang.
kamu jangan kayak begitu dong. Kenapa? Kamu makanya nikah dulu biar tahu rasanya. Udah sekarang panggil aja bintang tamu selanjutnya, dia profilnya kayak gimana? Kamu nggak usah nyuruh-nyuruh aku nikah. Ntar aku datang ke Jember bawa roti buaya baru bingung kamu. Oke, buat Sobat Ambiar ya. Pokoknya sekali lagi kita doakan buat Mas Syahrul Gunawan, Asyarul Gunawan dan juga Teh Dina selalu diberikan kebahagiaan, bisa nambah momongan juga kalau memang mau, ya. Yang pasti sakinah mawadah warahmah. Dan berikutnya Sobat Ambiar, kita juga akan hadirkan sosok bintang tamu. Dia kemarin sempat menjadi viral di media sosial karena satu hal yang bisa membuat orang tentu saja sangat terpukau atas apa yang terjadi dalam hidupnya, tapi dia tidak pernah putus asa sama sekali. Di Pagi-Pagi Ambiar kita akan lihat terlebih dahulu sosoknya yang satu ini. Ambiar, kita akan langsung hadirkan dua bintang tamu sekaligus. Ini sosok yang pertama, dia seseorang yang memiliki kebutuhan khusus, dan yang kedua adalah orang yang menjadikannya sebagai konten dan kemudian juga menjadi viral di media sosial. Kita ambil positifnya supaya kita bisa mengambil inspirasi dari sana. Di Pagi-Pagi Ambiar kita akan hadirkan, ini dia Mas Ichan dan juga Mbak Dara. Ini control room kalau dikasih lagu terus sampai Idul Adha nggak akan kelar. Mas Ichan dan juga Mbak Dara kita panggilnya ya. Boleh silakan maju. Ini yang kemarin sempat viral di media sosial buat Mas Ichan dan juga Mbak Dara. Sebelumnya kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Udah menyempatkan waktu datang ke sini. Nanti kita akan tanya siapakah sosok yang dibawa dalam figura foto oleh seorang Mas Ichan dan sebenarnya apa yang terjadi. Nanti juga Mbak Dara akan cerita sama kita semua di sini ya. Tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Sobat Ambiar, sekarang kita sudah bersama dengan seorang Mas Ichan dan juga Mbak Dara. Dan ini juga sempat menjadi viral di media sosial. Mbak Dara ini adalah seorang konten kreator yang selalu mengabadikan momen di saat Mas Ichan sehari-harinya ya. Bisa dibilang Mas Ichan ini adalah sosok dengan berkebutuhan khusus gitu ya. Kalau Mbak Dara sendiri yang mengenal dari sosok Mas Ichan berkebutuhan khusus di sini maksudnya apa kalau dari Mas Ichan? Mentalnya dari kecil udah dari lahir kekurangan kayak gitu. Jadi ya suka ngamuk-ngamuk, suka gitulah. Emang kenalnya di mana sih Teh? Tetangga. Oh tetangga. Emang satu daerah memang. Terus satu punya daerah. ide tiba-tiba pengen bikin dia konten tuh gimana? Pas orang tuanya meninggal, dia suka bawa-bawa foto mamanya, terus dia teriak-teriak di jalan. Dari situ saya sekalian aja abadikan momennya. Oh emang teriak gimana waktu itu? Gimana teriaknya? Teriaknya waktu itu bawa foto-foto gimana? Dada, Mama Ita nggak ada. Endon, Dada, atau kata Mama Ita Dada, Mama Ita kata Gitu. Endon. Oke, Mas Ichan manggil ibu, manggil mamanya siapa? Mama atau ibu? Mama ya? Mama. Mama meninggal di tahun berapa, masih ingat? Aku udah lama. 3 tahun lalu. Udah lalu. Oh, baru 3 tahun yang lalu. Sakit apa Mama? Sakit atung, jalan. Jantung. Sakit, Jantung nggak sakit bisa jalan. jantung, nggak bisa jalan ya. Iya, Kalau Mas Ichan, sepengetahuan dari Mbak Dara, Mas Ichan ini sekarang tinggalnya sama siapa? Sama abangnya. Abang, Aureli. Sama abang. Abang Aureli. Aha. Berarti Mas Ichan tidak bekerja ya? Enggak Ngamen. pernah. Ngamen. Ngamen di mana? Ketok-ketok, jepit, ate-ate. Ngiter-ngiter diselipi. Oh, Waktu itu Mama terakhir ngomong apa sama Mas Ichan? Ini. Ichan,
Ada Mama Endon nih, Mama Endon ada Teodor, ada Ica tuh ngotot. Semoga Ican dapat jodoh. Jodoh gitu Bu. Oke, doa yang terbaik berarti ya. Mas Ican, kalau sehari ngamen, Mas Ican bisa dapat berapa? Nah, dapat 100. 100. Kalau titipan jodoh, titipan sapi gitu. Buat ngerokok, buat ngopi 100, dapat 100 buat Ngopi masih. Ya, sapi, jodoh. Jadi pencariannya dari ngamen ya. Iya. Kita berharap semoga dimudahkan segala usahanya dan juga selalu diberikan keberkahan, termasuk juga sehat fisik dan juga mentalnya bisa semakin sehat dan juga pulih dan melihat segalanya lebih jelas, lebih bijaksana dan lebih clear lagi ya. Tapi kalau buat Mbak Dara sendiri, apa sih Mbak alasannya kalau dari Mbak Dara untuk bikin akun kemudian pada akhirnya Viral. posting, bikin konten tentang Sebelumnya aku Mas punya Ican. konten sendiri, terus pas aku videoin dia ternyata nggak sengaja viral, terus akhirnya banyak netizen tuh pada minat, lagi dong Ican lagi, terus karena memang sebelum saya videoin kayaknya kasihan dia tuh kan nggak ada ngajak ngobrol ya, terus suka ngamuk-ngamuk, terus juga penampilannya nggak kayak sekarang, nggak bersih gitu. Emang ngamuk-ngamuknya kenapa biasanya? Ya namanya orang kayak gini dia suka ngamuk-ngamuk nggak jelas aja di Iya, jalan. karena ada kayak- permasalahan pada mentalnya Heeh, ya. pada mentalnya. Oke. Tapi kalau buat Mbak Dara, sempat kepikiran atau barangkali ada komentar nggak sih di media sosial bahwa ada ketakutan mungkin dari beberapa orang yang bisa bilang bahwa Mbak Dara ini mengeksploitasi Mas Ican? Ada sih beberapa yang bilang kayak gitu, tapi saya nggak pernah hirauin. Berjalannya waktu orang-orang juga mikir sendiri, karena kan netizen itu ngelihat perubahannya dari dia dulu pakai baju bolong-bolong, celana jelek, sekarang akhirnya semuanya bisa rapi kayak gitu. Jadi bener-bener ngerubah dari dia yang dulu suka ngamuk-ngamuk, terus sekarang udah nggak begitu ngamuk-ngamuk. Banyak lah perubahannya. Berarti dari hasil konten itu kan otomatis dapat rezekinya berarti dikasih ke Iya. Mas Ican juga ya Mbak. Biasanya saya tanya yang mau dibutuhkan apa, segala macam kayak gitu. Karena kalau dikasihnya misalkan ada berupa uang, Kan takutnya namanya ini ya. Oke, mohon maaf, penghasilan dari media sosial 100% dialokasikan untuk kebutuhan Mas Ican atau ada juga yang buat diambil konten, oleh buat bikin konten. Mbak Dara? Jadi yang misalkan buat dia ya buat dia. Kalau Oke. misalkan yang dapat dari media sosial itu buat kita putar lagi buat di konten kayak gitu. Oke. Jadi yang paling penting buat sobat Ambiar di rumah, janganlah kita berpikir bahwa ketika bikin konten tentang seseorang, tentang kekurangannya, kehidupannya, kita tidak boleh berpikir bahwa itu adalah bentuk eksploitasi. Mari sama-sama kita berpikir positif, karena seperti yang dibilang sama Mbak Dara, pada akhirnya apa yang dihasilkan di media sosial ini nanti akan dialokasikan untuk kebutuhan dari seorang Mas Ican. Terima kasih banyak ya Mbak Dara ya. Iya, sama-sama. Kita berharap semoga kontennya bisa menginspirasi buat semua. Tapi Ican, Mas Ican. coba ini kan Kangen Mama. nggak sama Mama? Kangen nggak? Nonton. Kangen, coba ngomong sama Mama. Coba. Mama, Iya. Ica kanan sama Mama. Ica kanan Mama, Mama, Ica kanan ada Mama, Ica kanan Mama, kanan Mama, Kangen. kanan. Kalau Kalau Ican, kalau Mama kira-kira hidup, sekarang Mama lagi nonton, Ican mau ngomong apa sama Mama? Mama, Ica satu TV Mama, Ica satu TV Mama, Mama Endon, Mama Endon, Ican masuk TV katanya. Ica satu TV Mama. Ican sehat-sehat selalu. Amin, Ya. amin, Jangan patah semangat. amin. Lakukan apa yang bisa Ican lakukan. Amin. Mau ngamen, yang penting itu Halal. uangnya halal. Halal. Ya. Dan yang paling penting buat sobat Ambiar di rumah, tentu saja kita sebagai manusia hanya bisa ikhtiar dan kita juga tentunya hanya bisa berdoa. Apapun yang kita dapatkan memang sudah dituliskan tentu saja suratan takdir termasuk juga rezeki, dan kita juga berharap pastinya buat sobat Ambiar di rumah selalu diberikan kesehatan fisik dan mental. Amin. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi Permata. Semoga kita bisa mendapatkan inspirasi dari bintang tamu kita pagi hari ini, di mana mereka semua datang dengan pasangannya masing-masing, dari mulai Mas Ferry Salim dan juga anaknya, kemudian juga pengantin baru nih, Asyarul Gunawan dan juga Teh Dina ya.
yang bentar lagi mau beli sapi sama Dewi Persik. Oh iklan ini semuanya ya. Dan juga buat Mbak Dara, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk bisa peduli dengan siapapun, termasuk dengan mereka yang memiliki gangguan pada kesehatan mentalnya. Dan juga Mas Ican, semoga sehat selalu, ngamennya yang rajin, bisa beli apa aja yang diinginkan. Ya. Rumah. Rumah gede. Di rumah. Mau beli rumah? Sebentar, guys. Dia Dewi Persik nanya, mau beli apa rumah? Untung jawabannya rumah. Kalau jawabannya handphone, kita harus patungan. Iya. Untung rumah nih ya. Buat Sobat Ambiar, kita juga berharap semoga Sobat Ambiar sama seperti bintang tamu kita di sini yang belum punya pasangan, bisa segera mendapatkan pasangan. Kalau sudah punya pasangan, semakin setia dengan pasangannya. Ingat, kalau mencari pasangan itu, carilah pasangan yang tersetia, bukan pasangan yang tersedia. Kita akan kembali lagi besok tentunya di Pagi Pagi Ambiar. Yeah.